Persib Bandung kembali menggelar sesi latihan di Stadion GBLA pada Minggu 15 Desember. Latihan ini menjadi bagian persiapan tim untuk menghadapi pertandingan berikutnya melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung pada Rabu 18 Desember. Pelatih Persib Boyan Hodak menyadari bahwa pemainnya masih merasakan kelelahan usai laga kontra Malut United. Oleh karena itu, pada sesi latihan ini, ia memberikan menu latihan fokus pemulihan. Ini sudah hari kedua setelah pertandingan, pemain masih merasa lelah. Jadi kami harus melakukan latihan pemulihan. Mereka yang tidak bermain sebagai starter mendapatkan sesi latihan tambahan. Beberapa pemain seperti Dimas Derajat, Matteo Kocijan, dan Febri Haryadi terlihat berlatih terpisah di sisi lapangan. Mengenai kondisi pemain, meskipun ada beberapa yang cedera, Boyan optimis timnya dapat tampil maksimal saat menghadapi Barito Putra. Terkait kondisi Dimas Derajat, Boyan menyebutkan peluang pemain tersebut untuk bermain cukup besar. Dimas tidak lagi mengalami pembengkakan di engkelnya. Rasa sakitnya juga sudah berkurang signifikan. Ia hanya perlu meningkatkan kebugarannya di sesi latihan nanti. Sementara itu, kondisi Matteo masih membutuhkan waktu pemulihan lebih lama. Namun Boyan memastikan bahwa semua pemain akan dalam kondisi optimal dan siap tampil untuk laga berikutnya. Kondisi tim menunjukkan perkembangan positif, semua pemain akan siap untuk pertandingan berikutnya tuntasnya. Mantan pemain Persib Bandung, Fred Butuan, menjadi sosok yang dirindukan oleh Boboto saat duel Persib menghadapi Malut United. Fred Butuan kembali ke Stadion GBLA dengan jersey yang berbeda. Bertindak sebagai lawan, Fred Butuan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-64. Pasca meninggalkan Persib pada pertengahan musim lalu, Boboto merindukan peran Fred Butuan sebagai game changer kala tim deadlock. Kecepatan dan tusukannya ke dalam kotak penalti sangat diandalkan pelatih Boyan Hodak saat itu. Namun sang pemain harus hengkang dengan alasan tugas kesatuan TNI memanggilnya. Pelatih Malut United, Imran Nahumaruri, angkat bicara soal banyaknya permintaan agar pemainnya Fred Butuan bisa kembali ke Persib. Kalau itu saya nggak bisa berkomentar. Karena saya juga belum tahu, saya nggak bisa banyak berkomentar, kita lihat nanti. Yang jelas saat ini Fred masih menjadi pemain kami. Kesempatan bermain, pemain kelahiran Ternate ini justru terbilang minim di Malut United. Ia tampil di 9 pertandingan, sekali sebagai starter dan 8 kali masuk sebagai pengganti. Fred salah satu pemain kunci kami, tapi memang dia gabung di PS TNI, membuat dia harus mulai dari nol lagi. Tapi sejauh ini dia tipikal orang yang pekerja keras, dan saya yakin bahwa dia masih bisa lebih berkembang lagi tuntasnya. Pelatih kepala Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan komentarnya terkait bursa transfer yang sebentar lagi akan dibuka pada tanggal 19. Ia menuturkan bahwa saat ini pemain yang sudah terkonfirmasi akan kembali ke Persib pada putaran kedua adalah Zalnando, yang kembali dari masa peminjaman dari PSIS Semarang. Kita lihat nanti untuk pemain baru, yang pasti Zalnando akan kembali di putaran kedua nanti. Rezaldi akan absen selama beberapa bulan ke depan, dan kami membutuhkan bek kiri. Jadi Zalnando pasti kembali. Dia bermain baik di Semarang, jadi bagus untuk pemain yang dipinjamkan mendapatkan menit bermain. Boyan mengungkapkan bahwa Zalnando akan mulai kembali bermain bersama Persib mulai Januari mendatang. Namun pemain asal Cimahi tersebut belum bisa dimainkan pada laga tunda melawan Bali United. Dia sudah bisa bermain di putaran kedua, tapi meskipun kami melawan Bali di Januari, namun dia belum bisa bermain. Tapi dia bisa main di pertandingan lainnya tuntasnya.
Secara mengejutkan, Bali United sukses mencatatkan comeback impresif saat menumbangkan Persija Jakarta pada pertandingan pekan ke-15. Meski tertinggal lebih dulu, Serdadu Tridatu berhasil mengamankan poin penuh. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta ini, Bali United sukses mengamankan poin penuh dengan unggul 3-1 atas Persija. Bali United pun naik ke posisi 5 klasemen sementara dengan 24 poin. Sementara Persija berada di posisi keempat dengan 25 poin. Pada pertandingan lain, Persebaya Surabaya mendapatkan poin berharga dari lawatannya ke Padang. Bermain dengan 10 pemain, tim berjuluk Bajul Ijo itu memperoleh 1 poin. Persebaya Surabaya ditahan imbang 0-0 dalam pekan ke-15 di Stadion Haji Agus Salim pada Minggu 15 Desember. Dengan hasil ini, Persebaya kokoh di puncak klasemen dengan 34 poin. Namun raihan 1 poin Persebaya berpeluang didekati oleh Persib Bandung jika bisa mengamankan 3 poin saat menghadapi Barito Putra pada Rabu 18 Desember. Jika Persib bisa mengamankan 3 poin, maka poin Persib akan menjadi 32 poin dan hanya terpaut 2 poin dari Persebaya Surabaya. Dengan keuntungan, Persib masih menyisakan 1 laga tunda melawan Bali United tuntasnya. Tyrone Del Pino mengungkapkan kekecewaannya terhadap gol yang dianulir oleh wasit setelah pengecekan VAR pada laga melawan Malut United. Menurut Tyrone, setelah dia melihat tayangan ulang setelah pertandingan, ia mengatakan dalam pandangannya itu adalah gol yang sah dan bersih karena benturan yang terjadi antara Nick Kuipers dengan kiper berawal dari Nick yang mendapatkan dorongan dari bek lawan. Itu kadang terjadi di sepak bola. Saya tidak melihat momen pelanggaran dan saya rasa itu bersih. Itu gol yang normal. Tapi ketika saya melihat videonya, Nick berbenturan dengan penjaga gawang dan jujur itu karena pemain belakang mereka yang mendorong Nick Kuipers. Meskipun demikian, ia mengaku tidak masalah akan hal tersebut karena hal seperti ini kadang terjadi di sepak bola. Ia tetap senang karena Persib bisa menang dan memberikan 1 assist kepada David da Silva. Tapi ini sepak bola. Saya juga senang karena meraih 3 poin dan senang bisa membantu tim memberikan 1 assist kepada David. Saya sangat senang untuk hal ini tuntasnya.